Ini intelektual seluruh dunia, seluruh Indonesia ahli tata bahasa. Asyhadu semua mengatakan bahasa Arab. Kalau saya membantah itu bahasa Jawa gimana? 0,01% banding 99% kan? Iya. Iya. Apa mbak buktinya? Asyhadu di tengah jiwa manusia, antara tubuh atas bawah di tengah jiwa, itulah Tuhanmu di situ. Makanya di dalam jiwa yang terdalam ada kekuatan yang tidak ternilai bagi bangsa manusia. Nah, itu yang mampu membuat kalian makhluk mempunyai kredibilitas, mempunyai bisa mengatur hidupmu. Tatkala kalian lemah jadi kuat, kalian sakit jadi sembuh. Tapi banyak orang Mbah ndak sekolah ya. Iya. Ndak sekolah. Tapi intelektualitasnya ya luar biasa ya Mbah. Minimal dia dari lingkungan ini budaya yang sudah maju. Iya ndak? Coba aja orang lahir di Jepang, anggapnya tidak disekolahkan. Dengan orang yang di Indonesia sekolahnya yang tinggi, kadang kapasitasnya masih lebih pandai orang Jepang. Karena lingkungannya, keluarganya sudah dari dalam keadaan negara yang berkapasitas pendidikan intelektualnya tinggi. Lah kalau suku-suku purba itu pinter-pinter dewe piye? Untuk mengatakan itu HP, itu handphone, itu pulpen, itu pacul, nggak ngerti. Terus mau ngajarin orang gimana? Ya coba. Bisa buntu. Aku bermenang gini. Lah berarti apa tuh namanya? Pas ketika di Gua Hiro itu suara-suara yang muncul atau yang diterima itu kalau menurut kacamata panjenengan gimana Mbak? Nah, sebenarnya gimana? Nanti tak buka kalau tentang Iqra ini sakral, Gus. Ini loh Gar maksudnya. Kita uji dulu ya, asumsi otak yang berkembang gara-gara kitab. Sesungguhnya manusia itu dipilih oleh Tuhan, Gus. Itu minimal orang itu cerdas, dua bersih, turunan dari moyang-moyangnya, turunan gen spesiesnya luar biasa. Makanya kenapa orang Jawa nenek moyang kita bisa utusan dari langit. Gen spesiesnya begitu. Arab ini apa? Itu. Kalau toh berhayal manusia, Nabi sosok, terus malaikat Jibril datang. Ya Muhammad Iqra. Kan begitu. Pertanyaannya yang dibaca Nabi apa? Coba. Hayalkan. Alam. Apa? Alam. Lah kalau membaca alam ngapain di Gua Hiro? Keluar aja lebih tahu kalian ada angin, ada air, ada batu. Bantal. Silakan. Iya. Mungkin membaca dirinya sendiri, Pak. Yang dibaca apanya? Hutangnya, istrinya. Belum lagi kalau nanti saya kembangkan. Gara-gara konsep makrifat hakikat yang salah, keluarga ditinggal, anak ditinggal, negara yang makmur ditinggal. Nah, Iqra, ya Muhammad Iqra, jare Kanjeng Nabi. Sing tak waca apa Jibril? Jibril gak kurang akal, nggawa papan tulis. Ya. Ngene lho, mati ya. Terus piye coba? Gini tak ajarin masuk. Bismillah. Sebenarnya kalimat Iqra itu gini Gus. Karena ilmu Iqra itu Gus, itu berada kurang lebih ya. Di antaranya kalau sekarang ya Saka itu 1955 masuk ke belakang, kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Itu wejangan Gus. Itu wejangan. Jadi begini. Iku nek ceritanya begini loh Gus ya. Anggapnya peristiwa yang dialami Mbah gini ya. Ada sosok dari langit atau dewa. Anggapnya Mbah ini cerita, gambaran ya.
Hai manusia, bila engkau ingin mengerti Tuhan dan dewa, kalian harus mampu melalui yang disebut ilmu Iqra. Bukan kitab Iqra, ilmu Iqra. Syaratnya gimana, Mbah? Itu kalau orang bersih dan mempunyai kapasitas paling tidak 25 tahun. Itu masih saringan yang padat, 25 tahun. Itu kalau orang dapat hidayah. Itu syaratnya di situ, Gus. Nah, dari bahasa Iqra ini hilang. Makanya kalau manusia diterangkan Iqra yaqra'u qiraatan. Apa maknanya? Iqra baca, yaqra'u qiraatan. Baca, qiraatan apa? Terbaca. Qiraat disuarakan yang keras. Lah ada yang hilang 2000 tahun, makanya saya pastikan tidak ada lagi di Jawa. Karena ilmunya bukan Iqra yaqra'u. Ini masuk sebelum ke Iqra. Apa itu, Mbah? Iqra uqara itu loh. Lah uqara itu 5 perkara. Lah itu masuk ke alam dimensi sebelum manusia terjadi. Makanya itu nanti masuk ke alam peranatan dewa. Paham kalau Mbak nyebut ukoro? Paham? Kalimat. Iya. Tapi kalimat itu kalimat hidup dan kalimat yang menghidupkan. Makanya manusia kalau diberi hak dari ilmu Iqra, itu orang mati bisa dihidupkan. Makanya tidak aneh kalau beliau Isa Al-Masih mampu menghidupkan manusia, karena beliau peradabannya di 2000 tahun yang lampau, ngono lho. Tidak bisa diajarkan. Tidak bisa diajarkan, Gus. Saya bisa mengajarkan itu, mampu kalian mengikuti metode saya. Ada, Gus, ilmunya ada. Tahapan yang kalian lalui ada. Karena Mbak ini dibina dari moyang, makanya tahu semua. Lah, untuk menerangkan bentuk Iqra dari ukoro, dari Iqra ukoro, ukoro Iqra yaqra'u. Lah ini dipecah dari kitab, dikatakan Quran, ngono lho, Gus. Ini kalian harus membedakan. Quran tidak sama dengan Al-Quran. Beda kan? Paham kamu kalau orang Jawa Quran? Apa bedanya, Mbak? Ke telinga ya. Quran itu apapun berupa nasihat, itu yang dikatakan Quran. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Jawa, mau bahasa Sanskerta. Kalau ada nilai untuk memberi nasihat, itu dimaknai Quran. Bahasa nenek moyang kita adalah wejangan. Makanya wejangan itu tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Lah yang repot di negara Indonesia, masuk di pondok, di wejang dari kitab yang salah. Makanya umat rusak, negara hancur. Nah, kalau kitabnya tadi Iqra masuk sumbernya ukoro, ya kan? Ajarannya Quran. Dah ketemu. Ini baru diterangkan nanti dari pemahaman yang lain. Tahu Mbak itu, semua tahu. Lah yang dibaca apa? Super sulit kan itu. Tak kasih metode, Gus ya. Kamu tahu enggak sejarah Gokong? Sun Gokong. Su Gokong bisa mampu dan lolos jadi dewa. Dia harus mampu melampaui 8 pagoda. Pernah dengar cerita ini? Iya, pernah. Ujian apa di situ? Itu uji kapasitas, kan? Uji intelektual. Sama seperti Mbak dulu ngalami begitu. Diuji para moyang. Tahapan pertama ditanyain, mampu enggak kapasitasmu menerangkan? Lulus, masuk lagi ke tahap 2. Kalau enggak lulus, sudah turun, enggak bisa. Mana di antara
dari teman guru waktu berguru. Banyak Gus, gagal semua. Padahal anak-anak itu ada yang sampai bertapa Gus. Tak kasih cerita ya. Tahun 1996 kan zaman modern. Iya. Itu masih ada Gus manusia orang Jawa. Bertapa itu ada. Ada Gus. Untuk mau masuk mempelajari apa yang dimaksud Iqra. Berhubung tidak diberi hak oleh Tuhan, itu gagal. Justru Mbah ini yang tidak bertapa malah bisa menyelesaikan. Lah ini jadi masalah di antara teman dalam mencari keilmuan. Tak, ini boleh sedikit cerita sejarah Mbah. Ini kalau tidak diluruskan, yang menjalankan rusak Gus, yang melakukan rusak, yang menceramahkan rusak, negaranya rusak, dunianya rusak, karena ada yang salah. Clear, yang dimaksud Iqra itu sebenarnya masuk pada substansi ukoro. Nah nanti kalau mau diterangkan, yang dimaksud gua hiro itu apa? Nanti diajarkan yang lain. Nanti terlalu panjang, seharusnya kamu harus didasari dulu Gus. Nih saya masukkan tadi yang ranah paling pokok. Mbak, dari Allah kok jadi Allah. Itu dari syahadat itu dirubah Gus, gitu loh. Syahadat gini ya, Islam ya, Islam yang di zaman di Jawa nenek moyang, Islam Saka ya, itu syahadatnya 4 syahadat. Dirubah di Demak, 4 diambil 1 namanya syahadatain. Ini dirubah-rubah. Lah syahadat pertama itu loh, kalau kamu ngerti, saya bacaan Gus kata, itu syahadat pertama. Bisa. Asyhadu alla ilaha illallah, dulu bacanya begitu. Lola, dutu Allah. Baru diterangkan bahasa wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau dulu Abdillah konsonannya aha. Lah itu dirubah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah konsonan ini lo mulai berubah. Sehingga enggak ketemu keywordnya, ngono loh ya. Wis melumpuh jeru rene gaduk ayo. Nah kono digali kono. Dibantah, disangkal. Allah itu nama Tuhanku, Muhammad itu utusannya. Iya, bersaksi atau enggak kalimat Mbak yang dibuat ini? Iya. Bersaksi enggak ya? Enggak kan? Enggak, coba ucapkan artinya. Allah itu nama Tuhanku, Muhammad itu utusannya. Lah kan tidak ada kata saksi, saya bersaksi tidak. Membuat statement dari perilaku pikiran kita sendiri. Allah itu nama Tuhanku, cuman begitu. Bukan saya bersaksi. Tapi makna asyhadu itu artinya apa? Lah makanya pertanyaannya kalau sudah mau masuk, pertanyaannya asyhadu menurut kamu aja, bahasa mana kalau mau masuk lebih dalam? Ya bahasa Arab. Bahasa Arab kan? Nah, itu kalau aku ngomong bahasa Jawa gimana? Ya coba. Ini intelektual seluruh dunia, seluruh Indonesia ahli tata bahasa. Asyhadu semua mengatakan bahasa Arab. Kalau saya membantah itu bahasa Jawa gimana? 0,01% banding 99% kan? Iya. Iya. Apa Mbak buktinya? As itu bahasa Jawa. Kalau as posisinya di mana? Posisi Tengah. nah, ketemu. Hadu, huda, hadi, hidayah. Tunjuk. Petunjuk. Hidayah, huda, hadi dari bahasa Jawa adi, adiluhung. Adi karya, apa adi? Adi itu kuat, besar. Apa kalau diartikan? Asyhadu, di tengah jiwa manusia, antara tubuh atas bawah di tengah jiwa, itulah Tuhanmu di situ. Makanya di dalam jiwa yang terdalam ada kekuatan yang tidak ternilai bagi bangsa manusia. Nah itu yang mampu membuat kalian makhluk mempunyai kredibilitas, mempunyai bisa mengatur hidupmu. Tatkala kalian lemah jadi kuat, kalian sakit jadi sembuh. Loh, bahasa mana kalau begini?
Bahasa Arab? Ya apa? Hati berarti. Lama itu dididik Gus, diajarkan. Makanya apa yang diajarkan Mbak kan juga santrinya sudah puluhan ribu di sana-sana. Sama sebelum Islam, diislamkan caranya Mbak dulu. Ini caranya di Islam no. Baru diajarkan Mbak. Wis, yang tahu diterima ndak itu gurunya. Anggapnya kamu masuk Islam, ya. Disyahadatkan Mbak. Mbak tahu kamu diterima ndak itu yang tahu guru. Bukan tetangga, bukan nabimu. Brah, kamu udah connect sama Tuhanmu. Tuhanmu sudah yes ngono. Lah terus gimana Mbak sekarang? Operasionalkan Tuhanmu. Perintah kalau itu Tuhan loh. Ngono loh. Kamu selama ini punya Tuhan, bisa kalian operasionalkan enggak? Gimana caranya? Nah, ya kan keren ya. Punya Tuhan nggak bisa aktif ya. Iya. Ya itu. Ngono lho, duit Tuhan tuh bisa dipakai. Makan dididik dulu, ndak bisa kalau ngomong bisa dididik baru diajarin Mbak. Ini operasional no, aktifkan Tuhanmu. Nek gak iso ganti Tuhan lagi, Mbak. Tuhan ini ndak aktif, Mbak. Ganti Mbak gitu loh. Stok Mbak jek akeh gak usah. Keren kan ngaji ngono. Iya. Ana dibantah, sewenang kok mbok bantah. Iya. Yang penting mampu loh menangkap loh ya. Ini masalahnya kan kalau orang subuh pendek dengar hal-hal seperti ini kan repot bah. Ya biarin marah, tersinggung biarin tersinggung. Karena tersinggung itu kodratnya orang bodoh. Itu kodratnya orang bodoh. Orang yang gampang tersinggung itu. Iya memang orang bodoh. Orang bodoh hidupnya susah. Kalau ada orang ngomong benar pasti marah. Hidupnya susah. Siapapun mendengarkan nasihat, wejangan saya ini marah, silakan. Kamu dicetak oleh alam, kalian memang pemarah karena kebodohanmu. Kita nggak mau tahu sudah. Enak kan ngaji. Apa tadi bedanya Rabbun Nas sama Rabbul Alamin? Beda. Makanya di kitab itu sebenarnya sudah diberi patokan sama nenek moyang, dimasukkan di Quran, Gus. Lah cuma Quran ini sendiri juga dibolak-balik dari zamannya kerajaan Demak, makanya tidak ketemu. Makanya di situ kan ada Qul a'udzu birabbil falaq, lo ketemu Gus. Mana yang pertama Qul a'udzu birabbin nas, masuk baru Qul a'udzu birabbil falaq. Qul katakan, mintalah, katakan kepada Tuhan yang menguasai falak. Falak itu hitungan, bahasa Jawane ilmu petung, menerangkan rotasi metafisika, siklus alam bumi, matahari, bulan. Kok akeh, Mbah? Ya akeh di sekolahi. Beda ya, nanti ada falak diajarkan. Falak itu apa? Alam itu apa? Nanti diterangkan. Ada alam, itu nanti bibitnya apa? Dimulai diajarkan, Gus dididik. Mana tidak bisa diterangkan begini, ndak. Minimal kamu sudah mulai ada pencerahan. Oh begitu Mbak ya. Ada namanya Qul a'udzu birabbin nas, baru Qul a'udzu birabbil falaq. Itu. Yang penting tahu ya, oh gitu. Iya. Nah, coba kalau sudah mengarah kepada Tuhan manusia, tak ajarin cara mengoperasionalkan, Gus. Timbang tak kopi. Tak kasih tahu ya. Orang yang beragama Islam menurut catatan kamu, menurut kamu, ya, kurang lebih berapa juta sih di Indonesia? 200-an, Mbak. 200 juta. Cukup ada? Kasetmu cukup? Cukup, Pak. Cukup. Ya wes. Potong-potong enak ngaji. Cerdas ya. Nggih. Enak mbakmu cerdas. Kon ngaji diantar kaki danyang ya bodho. Ayo Gus sampai disambi. Dah. Tak ajarin ya. Di dalam kitab aja yang disebut Qul a'udzu birabbin nas. Begini loh Gus. Kalau ada Qul a'udzu birabbin nas diartikan, Qul mengatakan kepada Tuhan manusia. Malikin nas. Malik itu raja, itu bahasa Jawa ya, raja manusia. Siapakah raja manusia? Allah Rabbi, no, yang bukan. Siapa yang bilang? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ilahin nas, apa? Sesembahan manusia. Siapa sembahan manusia? Allah Rabbi, bukan.
Makanya kalau kalian bismillah tidak dibuka, Fatihah tidak diterangkan, kalian ngomong di kul a'udzu birabbinas tidak ketemu. Itu tartil ngene lho, Gus. Iku urut ngene lho. Kon buka langsung kul a'udzu birabbinas, buka Al-Baqarah iku lho piye. Quran iku disusun ngono. Kok begitu, Mbah? Makane Gus, ngene lho bolak-balik subhanallah ya. Quran, sadurunge ngerti Quran, coba ya di clear. Sebelum mengerti Quran, sebelum mempelajari Quran, mengajilah namanya turutan, bukan ikro, bukan tilawah. Makanya hijayah itu dulu namanya turutan, ngajinya berurut. Maca Quran itu berurut dari bismillah ke Fatihah begini. Kalian masuk Gramedia tuku Quran, mbok buka ngaji trawa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Rasulullah badakmu sing ngomong kon duduk nabi. Pak